dicekek, Oh my. diangkat terus dibanding ke tempat tidur, dipukul bolak-balik buat dalam hidup ini. Oke, selamat datang di Podcast Everywhere. Hai. Ada jargonnya dong. Podcast Everywhere, where. Where. Oke, siap. Kamu itu ikut saja, jargonnya. Cuk. Oke. Kamu ikut saja. Besar juga suaramu ya. Oke, selamat datang di another episode Podcast Everywhere. Pertama kali berjumpa sebenarnya kita, coy. Iya, this is the first time we met. We met and we connect. Yes. And talking. Together. Untuk teman-teman yang belum tahu, kita sementara lagi ada di bawah lorong stasiun BNI City. Apa? BNI City. Oh Stasiun iya, oke. BNI Berarti ini City. atasnya ada kereta ya, Rem? Ada lebih ke depan kita sih. Oh, depan. Nah, bisa diperhatikan orang-orang yang berlalu lalang tidak memperhatikan kita. Sepertinya kita harus agak khawatir dengan keartisan kita. Soalnya kita bukan artis. Ada Oke. mau foto bareng Raim Laude gak? Yeah. Boleh sembari bayar. Oke, apa kabar Tasya? I'm doing fine, aku baik-baik aja, alhamdulillah. Boleh. Nutrisari. Terima kasih sahabat. Thank you. Hari ini kamu bikin apa saja? Hari ini schedule lumayan padat ya, dari tadi pagi itu ada kerjaan buat visit salah satu klinik kecantikan di Jakarta. That's my job actually kan. Habis itu aku ketemu sama temanku yang baru aja sampai dari Lampung hari ini. Oke. Habis itu makan malam sama mereka dan aku ada di sini sekarang untuk podcast everywhere. Lumayan agak sibuk juga akhir-akhir ini ya, karena gimana lagu musik? Kalau lagu sih masih promo terus ya sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Mungkin Raim lebih tahu lah ya, kalau baru ngeluarin single mungkin lebih banyak dan akan lebih capek. Karena kan kita namanya interview sama sama radio gitu-gitu ya. Itu aja sih. Dan harus dilalui. Iya. Iya, jadi seorang seniman kalau membuat, saya mau tahu sedikit. Jadi ada perbedaan antara kadang-kadang agak aneh bahasa antara pelacur dan peseniman. Nah, pelacur itu sebenarnya kadang-kadang agak mirip dengan kita ini. Kenapa gitu? Kita hibur orang by orderan, coy. Oh iya benar sih. Ya, persis sama dengan pelacur. Orang kita ada manajer, enggak, pelacur ada manajernya juga, mucikari namanya. Oh iya benar. Jadi kita seniman sebenarnya hampir mirip dengan pelacur, tetapi yang membedakan kita apa? Seniman itu dia buat produk, dia bikin karya, dia bikin lagu, dia bikin film, dia bikin. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang ini apakah saya artis saja apa hanya sekedar ya tanda kutip pelacur. Itu yang membuat saya juga bangga juga ke Tasya juga. Di antara kesibukannya sebenarnya TikTok yang merenggut fokusmu, masih sempat-sempatnya saya bikin karya, dan itu yang membuat saya respect ke kamu lah. Apa nama single pertamanya? Judul single pertama aku itu Tanpa Masa. Iya. Tanpa Masa Lalu. Oke, but anyway, hari ini kita sebenarnya bukan hanya tentang Tasya dan Raim, kita mau cerita-cerita, coy. Iya. Let's talk about what? We talking about agak pop juga genrenya. Kita mendingan membuat podcast yang mengurangi sensasi. Apa itu? Toxic relationship orang-orang sebutnya. Itu relate juga sih sebenarnya sama lagu yang lagi. Oke. So let me describe about my song ya. Sedikit aja. Lagu Tanpa Masa Lalu ini tuh berangkat dari kejadian yang pernah terjadi di my past, di kehidupan aku sebelumnya. Ini yang beberapa bulan lalu apa jauh sebelum? Not really. Enggak kok. Jadi aku pernah terjebak di suatu hubungan yang benar-benar toxic banget pas zaman aku kuliah dulu. And it's been 4 years together. Oh my. Tapi selama 4 tahun itu tuh aku selalu ngerasa kayak aku yang berjuang buat hubungan ini. Jadi kalau dia selingkuh dan dia merasa dia salah, dia tidak mau disalahkan. Tapi balik lagi malah abusive-nya ke aku. Jadi aku yang dipukul, aku yang dimarahin gitu kan. Jadi ya itu berjalan 4 tahun gitu aja sampai akhirnya dia pergi. Oke, jadi si toksiknya ini sejauh ke fisik, ke abusive, oh my physical. God. Apa yang kamu lakukan dan kenapa bisa sampai 4 tahun? Karena toksik ya. Kenapa bisa 4 tahun? Yang pertama mungkin karena gimana ya? Selama 4 tahun sama-sama itu ya namanya hubungan kan nggak mungkin selalu ada
pasti ada baik ada buruknya. Oke. Aku bener-bener ngerasa jatuh cinta sama orang ketika ketemu sama dia waktu itu. Mungkin bisa dibilang dia adalah orang dan orang ini saya tidak tahu sama sekali. You don't know. Oh, okay. Nobody know him. Gak ada yang tahu dia kecuali orang-orang terdekatku dulu pas aku kuliah. Oke. Jadi mungkin dia bisa dibilang adalah orang yang pernah paling aku cintai seumur aku hidup ya. Tapi dia juga sekaligus jadi orang yang sangat-sangat menyakiti. Pak sampai akhir dia udah pergi juga dia masih menyakiti gitu kan. Akhirnya terciptalah lagu Tanpa Masa Lalu ini untuk ya nge-encourage orang-orang di luar sana yang masih aja bertahan sama hubungan yang sebenarnya itu udah toxic. Ya buat apa lo lanjutin sih sebenarnya kalau udah toxic, man, gitu kan. Mendingan lo cabut, lo cari find your own happiness because your happiness is your responsibility. Sampai itu kalau boleh ditanya tahun berarti kau lahir tahun berapa? 96. Oh, 96. Dan kamu lumayan jauh lebih dewasa pemikiranmu ketimbang usiamu. Kayaknya apakah life karena kita baru ketemu mungkin apa bagaimana? Lebih ke mungkin hidup yang mengajarkan aku supaya bisa lebih mature. Hidup dan Jakarta. Kamu memang Jakarta. pure orang Jakarta apa? Oh enggak, aku perantau. Aku Medan. Oh, sahabat rantau. Yes. Kita sama-sama anak rantau. Ya kan? Boleh. Ya kan, ya Rai mungkin tahu sendiri lah kalau kita tinggal di kota orang, jauh dari orang tua, otomatis ada banyak banget hal yang harus kita toleransi kepada diri kita sendiri, mengalahkan ego kita, menahan rasa rindu kita ke keluarga kita di sana gitu kan. Mungkin lebih itu sih yang bisa mengajarkan aku gimana caranya untuk bertahan. lebih kuat dalam hidup ini. Teman-teman yang tidak tahu, by the way kereta tadi lewat coy. Pun kita di tempat ini juga kita tidak dapat izin sebenarnya coy. Bukan tidak dapat izin, kita tidak berizin karena memang kita lihat juga orang-orang juga kalau syuting-syuting sini bikin konten biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi ya sudahlah ya. Oke, ya sudahlah. Pun kalau kita diusir ya sudah usir. Ini juga hanya ke YouTube juga. Oke, jadi dari situ sampai sekarang menurutmu ini awal dari another song lagi apa ya sudah iseng-iseng saja atau kamu benar-benar serius mau ambil nyanyi sebagai? Kalau aku sih memang dari kecil itu udah suka nyanyi ya. Tapi memang nggak pernah yang latihan proper sebagai as a singer gitu, nggak pernah. Cuman penyanyi kamar mandi. Exactly, ya. Jadi nyanyi ya seenak-enakmu aja gitu kan. Cuman alhamdulillahnya sekarang aku dipertemukan sama pasanganku yang sekarang. Dia lumayan suportif dalam hal musik ya. Karena memang dia basically memang dari musik sebelum ketemu sama aku. Si Arjuna. Ya. Hey, kamu handphone. Jadi dia adalah salah satu support system after family selain keluarga yang mendukung ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Keluargamu semua di Medan. Medan. Jadi memang dia yang ngarahin mesti ini mesti itu. Kalau untuk timelinenya sendiri sih serius atau enggak ya sayang dong udah kita terjun tapi nggak diseriusin ya harusnya diseriusin kan. Kalau untuk planningnya sendiri sih mudah-mudahan sih akhir tahun ini udah ada album atau minimal mini album deh. Saya mudah-mudahan Raim juga bisa jadi bagian dari salah kita satu. Kita udah ada planning sih ya. Kita salah satunya bakal collab sama Raim. Nanti ya dilihat. Ya. Oke, kembali lagi ke topik coy. Oke, back to topic. Kalau kita bicara tentang toxic relationship, kita juga tidak hanya bicara tentang dua orang sejoli yang jatuh cinta, juga bisa juga ke persahabatan. Iya, cuman bener. seperti karena relationship itu luas ya meaningnya. Toxic secara bahasa, saya baca di Tokopedia di Wikipedia tadi, punya racun memang bahasa Inggrisnya masih agak kurang. Nah, seperti menjadi pengalamannya Tasya 4 tahun. Kira-kira apa yang membuat orang-orang berpikir untuk alasan untuk ini putus, ini tidak putus? Kenapa bisa sampai bertahan? Iya, apa? Masa kira-kira? Kebanyakan toxic relationship dalam suatu hubungan antara perempuan sama laki-laki bisa bertahan lama karena yang toksik itu sebenarnya laki-lakinya. Oke, itu karena Tasyanya perempuan. Iya, karena aku perempuan. sebenarnya tapi ini fakta. Karena kebanyakan kalau laki-laki bertemu dengan perempuan toksik, aku yakin 100% pasti dia bakalan lebih milih untuk meninggalkan perempuan tersebut daripada bertahan dengan perempuan tersebut. Kalau seandainya sebaliknya? Sebaliknya. Karena kenapa? Laki-laki adalah logic person. Laki-laki adalah makhluk yang berpikir dengan logikanya. Ketika logikanya berpikir kalau this person is toxic for me, dia bakalan berpikir 100 kali untuk mempertahankan. Oh, oke. Untuk dia, gue bertahan gak ya sama dia?
gitu. Dia bakal berpikir 100 kali, gue bertahan gak sih sama orang yang udah toksik buat gue. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan sebaliknya, ketika dia menemukan sesuatu yang toksik dari pasangannya laki-laki, dia akan mengesekiankan logikanya dan mendahulukan perasaannya. Gue rasa dia bakal berubah. Gue rasa mungkin suatu saat dia bakal sadar. Gue rasa gue masih bisa bertahan karena rasa gue sayang sama dia. Karena perempuan adalah feelings person. Dia menggunakan perasaannya. And then dari harapan-harapannya dia itu berujung pada ya lo gak akan pernah bisa merubah orang, men. Kita nggak akan pernah bisa berharap orang itu harus akan berubah untuk kita. Oke. Kecuali memang sudah jalannya ya. Kita nggak bisa berharap laki-laki itu harus akan berubah untuk kita sebagai perempuan. Makanya toxic relationship selalu bertahan pada perempuan yang mengalah. Yang pada perempuan yang sebagai korban. Ya. Goblok-gobloknya. Laki-laki juga yang lebih kayak ya sudah ini tidak baik buat saya, cari lagi. Benar. Tapi itu benar fakta, itu fakta guys. Oke. Nah kalau kita tarik tingkatannya yang paling ekstrim yang pernah kamu dapat apa? Dari mantan gue itu? Dicekek, diangkat terus dibanding ke tempat tidur, dipukul bolak-balik. Terus dia kasih gini, you can see me. Kamu mantan John Cena ya? Pemain SmackDown. Tapi itu beneran cuma gara-gara rebutan kunci doang. Terus habis itu juga aku pernah diludahin dari mobil. Oke. Nah, itu udah parah banget ya, udahlah. Itu udah lewat sih. Tapi dia juga sekarang pas udah. Pas kamu diludahin langsung tes swab biar. Itu belum ada kopi. Belum ada. Gitu Oke, jadi sebenarnya kalau kita secara general memang rata-rata kalau perempuan yang ditoksikan, perempuan yang sebagai korban rata-rata relationnya jauh bertahan lebih lama ketimbang laki-laki yang jadi korban. Tapi tidak bisa dipungkiri juga Tasya, banyak juga laki-laki yang menjadi korban. Benar, ada sebagian laki-laki. Pun juga seperti yang Tasya bilang, ya sudah cari lagi deh. Gitu ya, kan memang laki-laki memang ke logis ya. Masuk akal. Kalau kita tarik lagi ke ke persahabatan misal kita cari ke persahabatan, toxic friendship, iya relationship kan, relationship tidak selalu berhubungan dengan dua sejoli yang jatuh cinta. Kalau persahabatan apa menurutmu? Kalau persahabatan sih sebenarnya lebih ini ya, karena mungkin kalau aku pribadi aku nggak pernah merasa ada orang yang benar-benar this is my best friend. No, aku nggak pernah merasa sampai sekarang. Cuma a couple person lah, beberapa orang aja. Karena aku cuma itu berarti yang kemarin yang jarang nongkrong sama kamu mungkin juga. Yang mana ya? Sudah. Yang mana nih? Apartemen sana, sudahlah. Hah? Oke. No, she's my sister, itu bukan best friend. Dia aku anggap adik sendiri. Karena menurutku gini. Ketika kita berharap orang ini menjadi sahabat kita akan memberikan we will serve our best for them, right? Dan share share what can I share gitu kan. Tapi karena udah beberapa kali aku merasa sahabatku mengecewakan aku, jadi aku rasa mendingan aku nggak menganggap dia sahabat dulu deh sebelum. Mendingan aku menganggap ini teman dekat aku, atau misalkan memang ada teman-teman yang udah dari SD berteman sama aku atau dari zaman kuliah sama aku and they didn't change sampai hari ini, dari aku yang zaman aku susah sampai aku naik, sampai aku susah lagi aku naik lagi, itu mereka nggak berubah. Berarti ini adalah orang yang terdekat di aku. Itulah yang aku anggap sahabat mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada toxic friendship atau toxic best friend, selama dia masih mengeluarkan sifat toksiknya, I think they're not best friend. Mereka bukan best friend. Kalau saya tuh Tasya tuh si sahabat yang toksik ini, yang kamu pernah punya sahabat tidak yang kayak 5 tahun tidak pernah berjumpa, tiba-tiba apa kabar? Bro, tiba-tiba gue minta tolong dong, boleh nggak? Yang intro minta tolong dong. Intronya gini dulu. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Gue minta tolong deh, lu lagi sibuk nggak? Preta dut, tau nggak? Lu lagi sibuk nggak? Itu salah satu contoh kecil ya menurut. Tapi sumpah gue kalau udah ada orang ngomong kayak begitu ke gue, chatnya nggak gue buka lagi. Atau biasa, wah sudah sukses ya sekarang. Tapi paling epic gini, pernah nggak sih Raim? Ada temen ya yang mungkin bisa dibilang bukan sahabat, tapi cuma just temen ya, udah kita saling kenal lah. Di saat kita lagi nggak punya apa-apa, we are nothing gitu kan, they left us. Mereka nggak peduli sama kita, bahkan mereka nggak menganggap kita ada gitu kan. Tapi ketika kita udah di atas, dia ngajak kita ketemu. Pas kita memilih untuk tidak mau bertemu dengan mereka, and then dia malah bilang ke orang-orang kalau dia tuh sombong tahu sekarang mentang-mentang udah naik. Anjir. Dulu kau di mana anjing? Kemana aja kau dulu, gila. Dulu pas aku masih makan warteg sama kau lagi.
Oke, itu juga menurutku juga salah satu juga yang toxic dalam. Ya? Sebenarnya itu bukan toxic best friend, Raim, tapi toxic person. Oke, jadi dia adalah orang yang toxic gitu. Saya yang paling saya tidak suka orang-orang yang Raim ya udah minta tolong bla bla bla, kita tolong coy. Tiba-tiba besok tiba-tiba ada di Bali, maksud itu tadi aku habis bikin konten di TikTok, aku ngomong gini, Raim. Jangan pernah kau ngandalkan ngutang untuk kelihatan mentereng di media sosial kau. Karena kami ini cuma bisa nyumbang like sama komentar, nggak bisa nyumbang duit untuk kau bayar utang. Ya nggak? Iya kan? Masuk akal. Banyak loh orang yang sengaja berhutang untuk kelihatan kaya di media sosial. Padahal aslinya dia berhutang. Ya kan? Nah orang yang nontonin itu media sosialnya dia cuma bisa ngasih apa? Like sama komentar doang. Kita kan nggak bisa nge-supply dia. Betul. Berarti itu juga salah satu juga toxic person juga. Orang-orang yang setiap hari moodnya itu bagaimana supaya like dan komenku banyak. Masa bodoh saya makan Indomie setiap saat. Atau bagaimana saya bisa makan enak setiap saat biar stok instastoryku bagus. Itu it's kind of different thing. Ya. Mungkin juga salah satu jenis yang bisa kita temukan dalam sehari-hari. Nah, selesai dari yang 4 tahun itu, apakah kita sebagai perempuan selalu jatuh pada kisah-kisah yang sama atau? Oh enggak. Oke, di situ jadi your last problem atau? Enggak juga sih. Jadi mungkin lepas dari masalah yang 4 tahun itu aku sedikit belajar ya untuk mengerti diriku sendiri. Berdamai dengan masa lalu itu adalah kunci utamanya sebenarnya. Dan yang paling sakitnya itu adalah 1 tahun setelah kita pisah dia nikah sama orang lain. Ya, jadi aku mikir kayak yaudah berarti selama 4 tahun ini I'm nothing gitu loh. Selama 4 tahun ini berarti gue nothing. Gue udah berusaha buat lo. Gue gak ada apa-apanya ternyata di mata lo gitu kan. Dari situ aku langsung berpikir kalau Syah, you have to love yourself first before you ask anyone else to love you. Jadi sebelum kita berharap orang lain untuk mencintai kita harus lebih dahulu menghargai diri kita. Lebih dahulu menganggap kita tuh berharga gitu. Ketika kita merasa diri kita berharga, bakal ada banyak orang yang datang ke kehidupan kita untuk menghargai kita. Karena pada dasarnya manusia itu butuh untuk dihargai. Ya kan? Oh ya, itu makanan lain kita lah selain nasi dan kita butuh untuk dihargai, butuh untuk dicintai, butuh untuk disayangi, untuk dimiliki gitu kan. Akhirnya setelah udah ikhlas, yaudah gue udah ikhlas, dia udah bahagia karena titik tertinggi mencintai adalah melepaskan. Adalah merelakan gitu kan. Sakit juga tuh. Iya. Bagaimana? Titik tertinggi mencintai seseorang adalah dengan melepaskannya. Ya kan? Ketika dia bahagia tanpa kita, ya udah that's your happiness and I'm happy for you for it. Kalau saya selalu bilang ke mantan-mantanku atau ke orang yang pernah singgah dalam hatiku beberapa masa ya. Karena saya bilang saya ini hadir dalam hidupmu untuk bikin kamu senang. Nanti kalau ada orang lain yang bisa bikin kalau senang atau lebih senang ketimbang sekarang, ya sudah, tugasku sudah selesai. Baru masuk akal dengan bicaramu tadi, tingkat tertinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Nice. Aku baru bisa merasakan itu ketika aku ngeliat dia udah settle, dia udah punya anak. Jadi pas dan ganteng lagi anaknya, mirip banget sama dia. Jadi aku ngerasa kayak ya udah berarti memang sudah enggak gimana ya. Aku dan kamu dulu sudah jadi pelajaran buat kita gitu, buat aku, buat kamu gitu. Mungkin orang ini sampai kapanpun aku nggak akan pernah bisa lupa sama semua masalah dan kenangan yang ada ya. Tapi bukan berarti kamu untuk ada lagi di kehidupan aku udah nggak mungkin ada gitu. Karena ya kita sekarang udah punya jalan masing-masing. Dan kamu juga sudah punya gandengan anak kecil. Belum sih. Dia benar. Jadi ya udah kita udah menjalani hidup masing-masing dan we are happy in our way gitu. Berarti hidup setelah itu nyaman-nyaman saja ya, walaupun justru aku merasa lebih kuat sih. Dulu aku selalu berpikir kayak gini, gue gak akan sanggup kehilangan ini orang, karena kalau gue kehilangan dia, gue gak tahu siapa yang ngejagain gue di Jakarta. Gue mikir gitu. Tapi ternyata setelah gue kehilangan dia, gue lepas dari dia dan gue sendiri untuk menjalani hidup gue, walaupun dengan banyak hal naik turun. Oh ternyata gue survive. Oh ternyata gue rise up lagi setelah gue jatuh. Berarti bukan dia, my strength, my source of strength bukan dia, tapi adalah gue sendiri. Oh ya udah silakan pergi dengan semua kenangan yang udah pernah ada. Aku bakal jalan terus buat kehidupan aku di sini. Berarti saya kalau bisa lihat, sakit hati sebenarnya kadang-kadang adalah mengajarkan kita, adalah bahan bakar kita untuk berdiri juga kadang-kadang. Kalau dilihat dari konten-kontennya Tasya,
masuk akal sekarang saya setelah ngobrol sama kamu. Makanya konten-konten memang selalu ke situ ya, ke relationship, ke pelakor, ditinggal nikah. Oke, yang begitu-begitu ya. Itu based on my true story. Oke, dan semua by design juga kadang-kadang gitu. Kalau kita ngobrol dengan kamu, ya kita bisa jauh lebih nyaman kalau lihat kamu di Instagram apa di TikTok, kepala kita selalu di oktav naik terus. Oh my god. Sebenarnya gini sih, itu karena emang udah brandingnya dari awal. Sumatera ya, orang Sumatera kan banyak yang berbicara orang dengan Medan kamu ya. Medan loh kan. Oke, Medan itu adalah orang timur yang tertukar. Serius? Tidak. Tapi memang bahasa kita tuh banyak yang bernada tinggi sama ya kan? Sama lah. Jadi aku tuh kepengen perempuan-perempuan Indonesia itu bisa sadar kalau diri mereka itu berharga. Mereka itu berharga. Women, we are so worthy. Semua perempuan itu sebenarnya berharga. Jangan pernah mau ada di bawah kaki laki-laki. Walaupun memang derajat kita di bawah laki-laki. Derajat dalam artian gini. Kita sebagai secara perempuan, sebagai perempuan kita harus hormat sama laki-laki. Tapi bukan berarti dengan menghormati laki-laki kita mau ditindas gitu. Ada perbedaan antara kita menghargai dengan kita dibodoh-bodohi. It's a kind of different things, really big. Menghargai atau kita dibodoh-bodohi. Misalkan aku punya suami, aku akan tunduk sama larangannya dia. Aku akan mendengarkan apa yang menurut dia salah atau benar. Aku bakal mendengarkan dia. Tapi bukan berarti ketika dia melakukan sebuah kesalahan, aku tidak berhak marah. Kita sebagai perempuan juga pantas berargumentasi dengan dia. Kita di sini punya beda, kita beda. Kamu sebagai suami, imam, saya makmum, tidak masalah. Aku bakal dengarkan. Tapi ketika kamu membuat salah, saya wajar mengingatkan kamu. Karena saya juga manusia. We're all human. Pasti kita bikin masalah. Pertama kali tahu bahwa ini brandingan gitu. Maksudnya gimana? Ini brandingannya Tasya, perempuan Sumatera yang di itu. Kayaknya belum terlalu lama di pertumbuhan TikTok lumayan. Wow, yang cepet ya. Wow. Dulu kayaknya tidak tahu kenapa sekarang sudah 4 juta itu dalam durasi my god. Kurang dalam 1 tahun. TikTok memang jauh lebih cepat exposure-nya. Iya, maksudnya jauh lebih gila juga ya anunya sih, apa namanya? Lingkungannya ya, Iya, benar. Oh my god, 4 juta sekarang. Si Instagram yang kita dulu pertahankan bikin konten setiap hari sana sini kolaps kanan kiri tidak begitu. Naik ya. Begitu naik TikTok. Boom. 4 juta. Oh my god. Itu belum terlalu lama ya? Kapan awal-awal? Awal masuk TikTok itu di bulan Maret 2020. Maret 2020? Iya. Mulai dari situ. Pas awal pandemi itu. Jadi kan kenapa mungkin bisa dibilang brandingan jadi sebagai orang Medan itu adalah apa ya? Aku ngerasa aku lebih powerful ketika aku bisa berbicara dengan bahasa ibuku. Itu kan bahasa ibu ya. Ibaratnya kita di rumah kan diajarin pakai bahasa itu gitu. Lebih powerful. Nah, pas bikin Q&A banyak banget orang yang tolong dong Kak, wakilin aku buat ngomong kayak gini ke mantanku. Kalau aku ngomong pakai bahasa Jakarta ya, lo tahu nggak sih kalau lo itu baju aku ngerasa it's not me, aku nggak bisa mengeluarkan emosiku gini. Jadi dan beda juga dengan pecahnya itu yang kayak, kok tahu kalau kau kayak gini, itu namanya kayak gini nih, itu bahasa ibu kan, yang memang udah biasa kita keluarkan dan itu kayak it flows naturally aja. Dan mau satu pandang juga untuk teman-teman yang di Medan katakan. Apa salahnya pakai bahasa yang kita don't be shy. Dude, jangan pernah takut buat bawa bahasa daerah kemanapun. It's your itu adalah ciri khas kita gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga harus bisa menyesuaikan ketika kita bertemu dengan orang yang di sini kita berbicara lah dengan gue juga kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau kita lagi ketemu sama orang Medan ya udah pakai bahasa Medan aja. Kenapa harus malu gitu? Yang tiba-tiba sesama orang Medan di tanah rantau. Jujur aku gak pernah bisa kalau ngomong pakai bahasa Jakarta sama orang Sumatera. Even dia orang Lampung atau dia orang Palembang, dia orang Riau, dia orang Bengkulu, pasti aku pakai bahasa Medan. Karena ya kita lebih enak pakai aku kau lah gitu. Dengan logat agak-agak Melayu berarti, gitu kan. Itu bisa masuk lagi dia berarti anak rantau anak rantau yang toksik ya. Berarti ada banyak. Ada banyak Ada banyak orang-orang pun dari Sulawesi juga yang baru berapa sorry gue lupa nih cara ngomong pakai bahasa gue lupa gitu. Ketok pala lu ya. Saya ketemu dengan begitu. Tolong dong sesuaikan dengan rahangmu maksudnya. Iya. Aduh lagi. Iya. Ada banyak orang kayak gitu sih.
Berarti memang kita pun sebagai orang daerah pun, saya tanya pribadi, walaupun agak melenceng dari, tapi kamu kalau saya tanya rencanamu ke depan atau masa tuamu, pengen hidup di sini apa suatu hari nanti ya sudahlah saya ke Medan saja tuh. Kalau saya tanya di kepalamu sekarang, apa jalani saja dulu di sini, nanti lihat waktu menjawab. I'm a woman with a big dreams. Aku selalu bermimpi kalau aku harus lebih dari yang apa aku punya sekarang. Misalkan sekarang aku udah tinggal di sini. Kalau aku balik ke Medan lagi ya sama aja aku balik ke episode yang lalu gitu. Jadi kalau aku sekarang udah di sini, even aku harus pindah, aku bakal pindah ke tempat yang lebih jauh daripada di sini. Gitu. Aku punya mimpi, aku pengen tinggal beberapa tahun di luar negeri. Aku punya mimpi ke sana. Cuman kan itu masih agak jauh ya gitu. Dan pun masih corona juga agak. Bener. Tapi aku punya mimpi ke sana. Tapi kalau misalkan Raim tanya aku mau bakal settle di mana, aku bakal settle di Jakarta. Memang sudah. Dari kapan kamu di Jakarta? 2013. Itu kuliah. Kuliah berarti. Kuliah di sini. Kuliah di mana kamu? Bina Nusantara University, BINUS. Sampai sekarang. Sudah selesai dong. 2017 aku udah selesai. Iya, walaupun lumayan. No, 2013 ke 2017 4 tahun. Santai ya. Jurusan apa kok ambil dulu? Bisnis dan organisasi, manajemen, ekonomi. Oke. Itulah juga yang membuat kamu sekarang juga selain influencer itu juga rajin juga berbisnis juga. Iya. Pun saya lihat Tasya sama sahabatku yang kemarin, saya lihat kamu dua ini anjir gokil juga, mereka dua ini maksudnya masih mau meluangkan waktu untuk bisnis. Iya, bisnis walaupun bagaimanapun ceritanya kau temanku, dia juga temanku. Kita sekarang udah gak ada masalah kok sama sekarang. Walaupun hanya saling sindir di lagu ya. Enggak sih sebenarnya enggak. Cuman ya kalau laguku pribadi sebenarnya dibikin jauh sebelum kita ada masalah. Kebetulan karena memang liriknya saja nyambung saja, netizen ini memang jauh lebih pintar daripada dosen kita. Benar. Sebenarnya kompor itu netizen sih. Kamu tipikal orang yang berarti kita bicara toxic netizen lagi nih. Emang itu toxic. Netizen itu toxic banget sama. Kamu tipikal orang yang ambil hati komentar dalam sosmedmu, apa yang orang sudah masa bodoh kok tidak tahu tentang hidupku, saya jalani saja, atau yang bagaimana? Misal dalam persosmedan. Kalau aku pribadi semua komentar yang dikirimkan netizen ke aku, baik itu buruk atau baik, aku selalu nge-review gitu loh. Aku selalu baca. Bisa aku jadi yang dia bilang benar juga. Iya, aku selalu baca. Aku baca bukan berarti aku langsung ngerasa mental breakdown atau aku ngerasa aku I'm not good enough. No, aku gak ngerasa kayak gitu. Cuma sebagai preferensi, apakah ada hal yang harus aku perbaiki, apakah ada hal yang harus aku dengarkan, apa hal yang harus aku turunkan gitu kan. Kadang kan memang kita tinggal, maksudnya gimana ya, kita berkembang di media sosial ini, kita memang butuh netizen. Itu harus kita akui. Tanpa netizen kita nggak akan mungkin ada di titik ini sekarang kan. Jadi ya sedikit atau banyaknya komentar-komentar netizen itu sebenarnya membangun. Cuman kalau yang memang udah terlalu kayak body shaming, terus habis itu terlalu menjurus, aku bakal mikir yaudah, berarti ini dia nggak ngerti cara berkomentar yang baik gitu. Ada loh Raim, banyak netizen yang berkomentar dengan cara yang benar. Misalkan mengkritiknya tuh, Kak harusnya lo tuh jangan kayak gini Kak, bla 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 bla. Itu aku bakal breakdown. Iya nih benar juga. Iya, mungkin ada baiknya gue begini ya. Oke. Berarti bukan tetap diterima juga, tetapi di filter lah. Tapi bukan orang yang setiap komen begini, wah kamu itu salah, tidak tahu, tidak yang segitu. Manusia mau sebaik apapun pasti bakal ada aja yang nggak suka. Dan bukan tipikal yang rajin memblokir. Enggak. Di sosmed. Blokir tergantung omongannya. Iya, jadi gini. Ada juga yang bikin sakit hati juga. Iya, ada dong. Aku kalau misalkan netizen ini udah ada juga ya? Ada dong. Misalkan di dalam sebuah komentar nih, yang harus kita ketahui adalah netizen Indonesia itu latah-latahan. Jadi misalkan ada satu postingan, ada dari 10 komentar, 3-nya ini hate comments. Itu kemungkinan besar 7-nya 50% lagi bakal ngikut hate. Jadi kalau dari 10 itu bakal ada 6 hate comments. Cuman ada 4 orang yang ngebelain. Itu nggak akan, itu semuanya bakalan hate comments ke bawah. Tapi kalau misalkan dari 10 hate comments itu 9-nya positif, yang satunya negatif, yang mendingan yang satu diblokir biar nggak nyeracunin yang lain. Gitu. Iya, karena gini, aku pribadi nggak mau memelihara toxic
toxic thoughts toxic untuk diriku komentar. sendiri. Iya. Karena gini, toxic comment bakal membawa pikiran yang negatif juga ke aku. Oke, dan pengaruh kepada kerjaan, mood di hari itu. Makanya aku bilang tadi, komentar netizen itu bakal aku baca selama mereka itu bisa memberi kritikan yang membangun. Bukan aku anti kritik ya, aku bakal memberikan kritik. Tapi kalau komentar itu udah kayak gimana ya? Apaan sih nih orang nggak tahu diri banget. Muka gak seberapa aja sok kecakepan. Itu udah lo body shaming anjir. Oke. Gue gak minta buat lo dia mana lebih ke mukanya juga. Ya, bukan ke masalah sifatnya kita ya. Apapun itu ya. Misalkan apa ya, ini orang kayak gak pernah dididik sama orang tuanya aja ya. Gue kalau kayak begini lo salahin gue aja, jangan bawa orang tua gue. It's kind of different thing juga kan. Nah pun ke orang-orang yang seperti itu pada level tertentu ya sudah blok saja deh. Daripada blok aja. Daripada yang lain malah ikut-ikutan untuk berpikir yang sama, mendingan udahlah lo gue blok aja gitu. Yang paling parah apa kalau disebut komentar? Konten kreator kayak begini kok bisa di follow sama 4 juta orang sih. Sama banget, udah deh lo gak usah bikin konten lagi. Lah gue langsung kayak mikir, ngapain lo ngurusin gue bikin konten atau enggak. Gini ya, kenapa bisa ada 4 juta orang yang nge-follow Tasya Arifina di TikTok dengan konten yang sekarang sudah ada. Berarti 4 juta orang itu merasa mereka terwakilkan. Atau mungkin mereka memang just like me aja gitu, memang suka aja suka gitu saja kan. sama yang teriak-teriak lah. Sebodoh itu misalkan. Sebodoh itu aja gitu. Mungkin memang mereka suka dengan logatnya. Atau mungkin memang paling kecil deh ya, mungkin memang mereka suka memuka gue aja udah gitu. Halo mas, kenapa? Cantik ya? Mungkin mereka cuma suka sama muka gue aja gitu kan. Pun ya, begitu ya tidak masalah. Kalau misalkan emang lo gak suka ya udah just skip it gitu. Berarti kalau seperti itu levelnya ya sudah di blok saja. Blok aja. Buat apa juga kan? Kita kan hidup ini buat nyari bahagia, bukan nyari sengsara. Dan bukan mereka juga sih yang menentukan kita happy atau tidak di hari itu. Saya jadi ngobrol sama kamu bisa banyak merubah juga cara pandangku juga ke kamu nyoba itu. Soalnya pokoknya intinya hidup ini tuh do what makes you happy. Karena your happiness is your own responsibility. Tanggung jawabmu sendiri. Yes, kita nggak bisa meminta orang buat tolong dong bahagiain gue, no baby no. Kita nggak bisa minta orang buat bahagiain kita. Tapi ketika kita bilang sama diri kita, gue mau bahagia, cara gue bahagia begini, udah lakuin aja. Selama nggak merugikan orang lain, nggak menghina orang lain, nggak mencuri gitu ya. Pokoknya nggak hal negatif lainnya ya. Kalau Raim konsep, dan ini pun saya baru dapat beberapa tahun terakhir juga. Memang seperti yang kamu bilang, rantau ini merubah kita. Saya baru sadar bahwa dulu itu saya cari tuh bahagia coy. Dari titik sini, nanti saya kalau sampai di titik ini saya akan bahagia. Ternyata saya baru simpulkan beberapa tahun terakhir ini bahwa ternyata bahagia itu tidak dicari coy, tapi diciptakan. Ya. Bahagia tidak dicari tetapi diciptakan. Misalnya kita berpikir nanti kalau saya PNS nanti 5 tahun ke depan saya akan bahagia. Kalau kau mati di tahun ketiga belum bahagia dong hidupnya. Bagaimana kalau dengan hal-hal yang sederhana yang simpel, sekedar ngobrol minum Nutrisari. Boleh dong Nutrisari. Sponsori dulu. Iya nanti. Mungkin Dunkin Donut. Oh boleh. Oke, saya mau bilang terima kasih banyak sudah datang menghampiri saya di sela-sela kesibukanmu coy. Ya, makasih. Thank you for having me di sini. Oke, yang dekat-dekat ini bisa kita nikmati. Oke, buat semua yang lagi nonton YouTube ini, video ini kalian jangan lupa nonton video klip tanpa masa lalu di YouTube channel aku Tasya Arifina. Dan lagu tanpa masa lalu udah bisa kalian nikmatin di semua digital platform musik di Indonesia, Joox, Spotify, Apple Music dan sudah semuanya. Ada di seluruh. Dan mudah-mudahan dekat-dekat ini juga kita bisa bikin sesuatu. Pasti harus. Terima kasih banyak deh teman-teman sudah menjadi bagian dari podcast Everywhere. Kita closing. Bye. Dadah.